Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wa lisa'il muslimin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman amiqa wa amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu para jamaah salat subuh yang semuanya dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takzim dan hormat saya kepada sesepuh orang tua kita, pengurus DKM dan anak-anak muda yang tersangkut terpaut hati di masjid. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Saya ingin mengajak kita sama-sama ikhlaskan diri membaca suratul Fatihah untuk diri kita. Bacalah nama kita Akmal bin Jasmi, nama kita masing-masing. Kaitkan dengan bin orang tua kita. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya dengan berkah suratul Fatihah. Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran. Maka kita minta Al-Quran yang 30 juz, yang ribuan ayat, 114 surat yang tersebut dalam suratul Fatihah. Kita minta keberkahannya. Allah sehatkan badan kita, lahir dan batin. Allah berikan kita, anugerahkan kita keimanan, keislaman yang abadi, yang istiqamah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semuanya, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan urusan keluarga kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak untuk semata-mata kita beribadah kepada Allah. Dengan berkah suratul Fatihah pula Allah mudahkan urusan keluarga kita, urusan anak-anak kita yang saat ini sekolah, yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sedang pesantren, yang saat ini sedang kuliah, yang mencari pekerjaan ataupun hal yang lain. Allah mudahkan segalanya. Ada hadiniah birahmatika ya Allah subhanahu wa surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita terbangun dari tidur yang tidur lebih kurang mungkin ada yang 6 jam, ada yang baru 4 jam, ada baru yang 2 jam. Ya balik. Macam-macam ya. 2 jam, 4 jam tidur semalam itu kita sama dia sedang sedang apa Pak? Sedang mati ya. Ya alhamdulillah kita bacakan alhamdulillah. Saya tadi belok ke
gang ini dari depan lihat bendera kuning. Ada ya teman-teman ya? Kalau lihat bendera kuning, Pak, apa yang ada di benak kita? Pasti DKM sibuk lah. Tiba ya, ngurusin ada jenazah ternyata itu. Burung kakak pasti keluar itu. Masya Allah. Nah, Allah berikan kita kehidupan hari ini. Sudah berapakah minggu yang telah terlalui? Banyak. Bahkan hari ini sudah mencapai minggu kedua, ketiga nih di bulan Desember. Di angka-angka itu pula ternyata kita merasa perasaan baru 25 tahun yang lalu. Perasaan baru 20 tahun yang lalu. Perasaan baru kemarin. Perasaan. Dan ternyata hari ini kita sudah mulai lihat kawan kita sudah mulai rambutnya memutih. Kita lihat tengok yang depan pun sudah mulai memutih. Dulu kumis berjajar rapi begitu. Sekarang udah ada. Kira kita itu debu atau tepung yang nyangkut. Ternyata bukan, Pak. Apa ternyata? Oh iya, ternyata warnanya asli original. Itulah tumbuh. Coba ya. Nah, Rasul katakan kalau udah tumbuh nampak berkilau-kilau, entah di wajahmu, entah di kepalamu, bagian dari rambutmu, itu artinya apa? Ada yang sudah melengkapkan kepada kita. Jadi belum siap nggak siap, kita harus siap. Siapa yang melengkap itu? Pak Ustaz, berarti kalau operasi banyak malaikat mau melengkap dong? Ya Allah. Ya, melengkapnya pasti. Sekarang ada nih kanan kiri kita ya. Cuma tinggal waktunya kapan kita mau diambil. Begitu cepatnya waktu berlalu. Masih terbayang yang dulu kayak saya di kampung 30 tahun yang lalu indah. Sekarang kita udah di tempat yang baru, di perantauan. Ada di komplek yang cakep, klasernya cakep, berteman dengan orang yang bagus, mesinnya cakep. 30 tahun yang lalu terasa cepat banget. Masih kebayang turun di bus, nyari tempat kos-kosan, pasti kita ngalami. Tapi ternyata itu terlewati. Artinya masa itu begitu cepat berlalu. Ada yang dulu kemarin masih sempat bertugas, kayak beliau nih pernah tugas di Payakumbuh di Padang. Iya ya, pernah di Padang tentara. Ternyata sudah selesai. Ya, udah pergi kemana-mana dan itulah waktu. Waktu itu bergulir. Terkadang dia tanpa permisi kepada kita, tanpa pamit dia akan hilang. Maka dikatakan satu ungkapan, waktu itu laksana pedang yang tajam. Andaikan kita tidak bergunakan, maka dia akan memotong leher. Al-waktu kas-saif. Waktu itu laksana pedang. Dan inilah Allah katakan yang lebih dalam dari itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya itu betul-betul dalam keadaan rugi dia. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang tak merugi itu mereka yang istiqamah beriman kepada Allah, dibawanya sampai akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beriman kemudian dibarengi dengan wa amilus shalihat, amal-amal baiknya, ibadahnya kepada Allah. Bukan hanya yakinnya saja, tapi diikuti dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Setelah itu imannya kokoh, kemudian ibadahnya bagus, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
hisab. Dia ajak kawannya, dia rangkul temannya, dia nasihati dengan cara yang baik agar sama-sama dalam titah jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka fase-fase ini begitu cepat berlalu. Kira-kira kita berada saat ini pada fase berapa kehidupan kita? Fase alam dunia. Kalau kita lihat jumhur ulama membaginya, pertama fase ruh, fase arwah. Yang kedua fase alam rahim. Ada nggak yang nongol kayak Nabi Adam? Nggak ada ya. Ada fase rahimnya kita. Fase rahim berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Paling lama setahun 2 bulan. Dalam kata fikih, dalam kajian fikih, maka lahirlah kita ke dunia. Enggak lama-lama juga dari ibu. 10 hari lahir kita. 40 hari pertama, 40 hari kedua, sampai 40 hari ketiga. Di dalam berapa bulan tuh? 40 kedua, 40 ketiga, berapa bulan? Hah? Sampai bulan 4 bulan. 4 bulan itulah maka ketika setiap kita yang ada di rahim ibu, Allah berikan kepada kita ruh. Ditiupkan ruh. Dari mana? Dari ubun-ubun sampai ke jempol kita yang paling pojok. Ruh. Maka ketika itulah ditetapkan senangnya seseorang, celaka bahagianya, berapa umurnya, berapa rezekinya, semuanya telah termaktub ketika kita berumur 4 bulan. 4 bulan. Lalu apa yang terjadi ketika 4 bulan itu? Maka Allah mengirimkan malaikat dan bertanya kepada setiap rohnya Ustaz Akmal, Ustaz Pak Budi, semua ditanya nih. Jadilah 4 bulan itu udah segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan roh berbentuk manusia. Maka Allah bertanya, alastu birabbikum? Hai roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kata Allah kepada roh itu. Apa jawabannya Pak? Qalu bala syahidna. Qalu, kalau qala itu yang berkata satu orang. Kalau 2 orang yang berkata, laki-laki qala, nanti panjang, ada alif. Tapi kalau qalu maknanya lebih dari 2, seluruh roh termasuk kita itu maka telah bersaksi. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, syahidna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahidna, kami bersaksi, kami bersumpah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi udah ada MOU kita Pak. Di umur berapa bulan? 4 bulan. Allah tanya kita dan kita menjawab bahwa Engkaulah Allah Tuhanku. Bapak ingat enggak? Ingat enggak pernah ada kontrak sama Allah? Ingat enggak? Ngangguknya ingat bukan? Enggak ingat kita. Enggak ingat. Nah, itulah hebatnya. Coba kalau semuanya kita ingat. Repot juga tuh ya. Tapi diingatkan oleh kalam Allah Al-Mu'izz bahwa dulu 4 bulan engkau pernah berjanji, pernah bersumpah. Lalu Pak Ustaz, kenapa ketika bayi yang lahir, ada yang lahirnya di Padang, ada yang lahirnya di Jawa, ada yang di Sunda, Pak? Kenapa kok ada yang Islam, ada yang Kristen, macam-macam? Masya Allah, seluruh huruf dalam keadaan suci.
Ruh itu muslim, ruh itu tauhid. Ketika bangunan lahir dia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap ruh anak yang lahir dari rahim orang tuanya, dia adalah fitrah. Apa fitrah? Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka ternyata ada peran setelah itu. Orang tuanya lah, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan ia Yahudi, akankah ia menjadi Nasrani, akankah dia menjadi Majusi. Lahir anak kita agar bersambut ketika 4 bulan, ketika bersaksi di hadapan Allah, maka apa yang dilakukan orang tua? Mengazankannya. Itu artinya kita mengingatkan kalimat tauhid yang pernah diperdengarkan, yang pernah dipersembahkan di dalam rahim sang bunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanan, yang kiri iqamah. Nah, agar tali tauhid itu bersambung dari alam rahim ke alam dunia. Rahim lahirlah kita sampai alam dunia, mulai dari kita bayi bersambunglah tauhid, diajarkan kebaikan sampai hari ini dengan bilangan bapak ibu masing-masing. Ustaz Akmal yang udah kepala 4, hampir kepala 5, Pak Budi kepala 5, salah. Bapak Pambo 60 menuju 90. Ya Allah, sehat walafiat. Masya Allah. Satu lagi Pak Haji, Pak Haji mana ada? Enggak. Allahu Akbar. Sehat beliau. Ustaz Akbar kita Pak iri Pak beliau nih Pak. Ya. Betul enggak? Ustaz boleh enggak kenapa iri? Boleh, kita lihat coba. Beliau hampir 90 tahun. Pak Effendi hampir 90 tahun, masih kuat, masih sehat. Betul? Ya. Ustaz Akmal baru separuhnya, kaki dan perut tak lagi. Masya Allah, gara-gara berat badan berlebihan. Iya. Ya Allah, ya salam. Ini lagi nih Pak Budi. Beliau udah 90 tahun hampir. Pertanyaan bagi kita nih, yang mau kelapa 5 sampai kakak itu segitu. Iya. Pak Amo dan Pak Haji begitu banyak yang dirasa pengalaman hidup, kenikmatan hidup macam-macam, dan di umur segitu telah banyak yang dipanggil Allah SWT. Betul nggak? Tapi beliau sehat walafiat, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu membimbing kita dalam kebaikan, memberikan contoh dalam kebaikan. Ya. Nah, kalau umurnya kita standar Pak, standar siapa? Siapa jadi standar? Iya, karena umat beri kamu kalau Rasulullah loh. Justru beliau paling hebat, diberikan khususnya. Kalau umur Rasulullah, standar kita bagi Rasulullah, umur beliau 63 tahun. Jadi kalau beliau ini udah mestinya hebat. Enggak ada standar yang lebih baik dari itu dah. 63 tahun, paling hebat 100 tahun. Maka ternyata bolak-balik dari Cikeas ke Jakarta, ke Bogor, Jakarta Bogor kerja pensiun ngurusin cucu, ya taskan cucu Pak, ngurusin taskan ya, ngurusin cucu, selesai Pak. 63 tahun. Kira-kira berapa bulan tuh? Berapa bulan Pak? Pengalaman yang kerja ada di kantor atau di PNS, masa kerja 30 tahun, bayar utang BNI 30 tahun. Pengalaman Esen Pak. Ustaz tahu Esen berapa ya? Supaya kan ngomong lain ya. Allahu Akbar. Cepat banget waktu itu berlalu. Mau gak mau, suka gak suka Bapak Ibu,
Ridho nggak ridho, perjalanan itu akan berakhir. Betul? Ada nggak yang berjalan terus? Lari nih, start kita, mulai start sampai nggak ada berhentinya, nggak ada finishnya. Ada yang mau gitu? Lomba tanpa jarak, mau nggak? Nggak ada yang mau, karena pasti akan ada finishnya. Sehebat apapun kita pasti ada finishnya. Sebagus apapun ceritanya pasti ada endingnya. Atau sebelangsak apapun kita pasti ada kesudahannya. Nah itu akan pasti berlaku kepada kita. Itu pasti berlaku pada kehidupan. Di berapa umur yang paling ideal? Terserah kita sama Allah. Boleh nggak Ustaz cerita umurnya panjang? Ya boleh. Ada yang salah? Enggak. Dan pertanyaannya, apakah Allah masih mengabulkan? Enggak Pak. Ngeleng dia. Ya. Apakah Allah masih mengabulkan kalau kita minta panjang umur? Gimana? Ya enggak mesti. Doa silakan. Tapi masalah dikabulkan doa kita, Allah yang punya hak. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah sampai ke ada satu pun yang saya katakan ya Allah. Bingung sendiri. Ya Pak Boya. Kata Pak Boya 50 nih. Ya Allah udah gak ada. Terusnya udah gak ada satu pun. Ini anak semua ini. Padi ya. Ternyata generasi muda semua nih gitu. Udah bingung juga kita. Ketika ditanya zaman tahun berapa hidupnya Pak? Wah dulu sebelum Jepang masuk. Itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang terhormat Allah, maka apapun yang kita rasakan saat ini, mau yang manis, yang pahit, yang ketir, yang bahagia, semua akan ada ujungnya. Maka yang kita harapkan adalah ketika kita sampai finish itu, finish kita dengan cara yang baik, bagus. Apa maknanya? Husnul khotimah. Apa yang Ustaz husnul khotimah? Lidah berucap, hati kita membenarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai waktu itu, ditutup dengan mata yang rapat, dengan senyum yang cerah, maka kita baru selesai pada tahap yang ketiga, yaitu alam dunia. Apakah selesai kehidupan kita? Wah, belum ternyata Pak. Selesai dunia. 1 meter 20 ke bawah, 2 meter paling dalam, itu baru batas menuju alam akhirat. Baru pembukaan satu menuju akhirat yang panjangnya luar biasa. Nah, dunia yang 60 tahun, 63 tahun, 90 tahun, 80 tahun itulah kita sedang berbuat sesuatu untuk bekal sango kita menuju perjalanan yang lebih panjang dari sekarang. Kalau perjalanan panjang sango kurang, berani gak Pak? Berani gak? Pulang kampung duit kurang, berani gak? Gembel di jalan. Gembel di jalan. Nggak berani kita. Masya Allah. Apalagi ini panjang, ini luar biasa ini. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah kita sedang bercocok tanam, sedang menabur kebaikan, membuat amal-amal kita bagus, agar catatan-catatan semuanya nanti akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan itu Pak. Mengapa kita beribadah? Mengapa bapak-bapak zikir? Mengapa bapak ibu semuanya berkhidmah ibadah kepada Allah? Kita berharap kita mati dalam sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau biasanya kita sholat berjamaah, mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah dalam sholat berjamaah. Kalau kita sedang berzikir, wafat kita dalam keadaan berzikir. Kalau kita sedang merenung bermuhasabah diri, wafat kita sedang menangis rindu
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau level kita ini Pak, memang nggak bisa dibohongin. Yang kita harapkan hanya surga dan jauh dari api neraka. Kan gitu Pak ya? Oh Ustaz, saya udah hebat Ustaz. Kayak Al-Rubiyatul Adawiyah misalnya, dengan konsep mahabbahnya. Ini doanya tajam luar biasa. Ya Allah, bila ibadahku ini karena mengharapkan surgamu, maka dekatkan aku ke nerakamu dan jauhkan aku dari surgamu. Tuh. Ada nggak berani ngancam begitu Allah? Ya. Ya Allah, bila aku beribadah karena takut dengan nerakamu, maka ceburkan aku ke dalamnya, jauhkan aku dari surga. Gitu Pak. Ada yang ngerti gitu? Nah, ini maksud itu lewat mereka dia. Ayo tolong sekalian ya. Tapi kata apa? Rabiatul Adawiyah, ya Allah, bila ibadahku ini, sholatku, ibadahku hanya semata-mata kan ingin ridhomu ya Allah, maka jangan palingkan wajahmu dariku. Allah Akbar. Nah kita belum sampai segitu Pak. Yang kita pengenkan kita barang-barang di surganya Allah. Nanti Pak mereka ada satu kaplik Masjid Al-Muhajirin. Amin. Ya. Jamaah di surga VIP lagi ya. Masjid Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Komplek apa namanya ini? Cimbul Country. Mulai dari pojok kiri sampai pojok kanan. Insya Allah. Tapi ajak-ajak dulu ustaznya. Ustaz kan diajak ya. Bapak Ibu kita rahmati Allah, makanya kita harapkan ibadah kita ini mengantarkan kita husnul khotimah. Selesainya bagus, endingnya cakep, maka sampailah kita Pak 1,20 meter. Bapak yang pengalaman dari kubur berapa dalam yang boleh? Hah? 1,5 meter. 2 meter. Karena kalau 2 meter setengah susah yang naiknya tak? Nurun juga susah kan gitu ya. Apalagi badannya 116 kilo kan repot itu. Cemplung gitu. Masuk kita selesai, tertutup mata kita, selesai baru tahap yang ketiga di alam dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ kita baru sadar itu. Mana teman yang tadinya setia menemani ketika kita ngopi bareng? Mana teman yang tadinya ngeledek juga pernah nikah mulu nih hari ini? Hilang Pak. Teman-teman hilang satu persatu udah. Kapan mulai hilang? Ketika melihat badan kita terbujur kaku. Bukan mereka merangkul, mengusap kepala kita berdoakan, tidak. Satu persatu mulai mundur. Kemudian dimandikan Pak. Yang mandiin nauzubillah iyalah kalau sahabat yang baik. Orang lain pun dibayar. Mana lu jamaah tadi? Mana yang kata setia? Mana yang kata kita bisa makan bareng daging sapi, rendang bareng? Astagfirullah. Hilang. Sampai akhirnya kita dimandikan dan dikafani. Ingat, kalau dikafani bentuknya gimana? Hah? Kalau dikafani bentuknya gimana Pak? Dia bilang apa? Pojok. Segitu udah. 3 lembar kain terbaik warnanya putih, nggak boleh dibordir, nggak boleh gaya-gaya begini, nggak bisa. Itu pakaiannya tidak bawa, cuman ketika selesai segala-galanya, kawan yang muda tadinya mau dekat-dekat nggak jadi. Ditungguilah sampai benar-benar terpasang dan ditutup masukkan ke keranda. Mau disolatin baru datang itu, meganginnya dikit-dikit. Itu pun kalau loncat kodok yang akan jadi kabur baru. Allahu Akbar. Ada yang abadi? Tidak Pak. Termasuk anak sama. Akhirnya muda Adam salasa. Ada 3 teman yang memiliki kehidupan manusia. Wahid yatsba'u ila qabdi roh. Yang pertama teman ini hanya mengikuti sampai roh kita berpisah dengan badan. Sebagai harta benda. Yang kedua, yang mengikuti manusia sampai
bayi masuk ke dalam kuburnya. Siapa dia? Keluarga. Keluarga udah selesai, udah Pak. Secinta apapun bapak sama istri, dia mau bukan istri dia. Nah, udah ibu nggak ngomong tak keluar. Ada nggak yang mau istri meninggal? Mama, aku mau dong ikut mereka. Coba ini kan mau jawab deh. Ada yang mau? Nih, ibu dengar tuh. Bapak segitu itu bapak rasanya betul. Kata istri, walaupun aku setia padamu wahai ayah, mati kita. Adakah dia yang mau mengikuti kita? Enggak ada. Anak juga bilang dia nangis Pak, paling 2 minggu, paling 4 minggu. Yang ditangis pun ternyata dia kehilangan sosok untuk minta uang jajan. Bukan mikirin bapaknya akan mempertanggungjawabkan segala di hadapan Allah. Enggak. Selesailah masuk kita, ditimbun dengan tanah satu persatu bulan. Bantal terbaik cuma kepala tanah, dihadapkan ke tanah, dihadapkan ke kita. Tutup rapat. Kita sedang selesai di episode yang ketiga, baru masuk ke alam barzakh, alam kubur. Ustaz, kau udah masuk ngapain Ustaz? Oh, jangan salah-salah. Panjang ceritanya. Ustaz katanya ditanya, betul. Siapkanlah pertanyaanmu hari ini dengan jawabannya. Kasih kisi-kisi. Allah Maha Penyayang. Rasulullah kasih tahu, dikasih kisi-kisinya Pak, kayak kita kuliah. Apa kisi-kisinya? Nanti malaikat akan bertanya, "Man rabbuka?" Apa artinya? Siapa Tuhanmu? Coba jawab. Allah. Tanpa kesalahan pun nanti. Wa man nabiyyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Ma kitabuka? Al-Quran. Bukan WhatsApp-an, gitu ya. Ideal jawabannya. Tetapi ternyata gak semudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Yasin. Yasin kita baca itu. Hari ini kami buka mulutmu, kami tutup rapat mulutmu. Gak yang bisa mengadukan hal apapun kepada Allah adalah tangan-tangan dan kaki-kakimu. Insya Allah kaki yang rajin datang ke masjid berjamaah nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang rajin memberi, walau hanya sedekah air putih, maka tangan itu bersaksi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang menjawab, datang malaikat 7 langkah manusia meninggalkan kita nih. Walaupun di sunnahnya Pak bilang ke anak kita hari ini, nah ketika ayahmu telah dipendam dimakamkan, 7 langkah ditinggalkan oleh para sahabat kamu, diam sejenak ya, diam sejenak, doakan ayahmu, bacakan istighfar untuk ayah ibumu. Kenapa? Karena kalau masih ada anaknya, saudaranya yang masih mendoakan, malaikat itu sungkan untuk bertanya kencang Pak. Tapi kalau sudah tinggal, apalagi anak juga takut kalau untuk kuburan, malaikat langsung nggak jangan takut. Tapi ada yang kaget, mereka ada anak itu tak itu lah ya. Lalu mereka sebetulnya, oh ada anak di atas, anak mendoakan ya Allah, ini ayahku, ini ibuku ya Allah, mudahkan ibu ya Allah. Mudah segalanya dengan amal dan doa orang yang kita cintai karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi, bila seseorang fulan bin fulan ini mampu menjawab dengan amalnya minimal 4 hal, siapa Allah Tuhan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, mana kiblatmu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat bahwa
dimulailah dalam barzah itu terbuka Raudhah min riyadil jannah. Kalau amalnya baik, taman dari taman-taman surga. Tetapi alam barzah, alam kubur bisa menjadi lorong-lorong neraka bila kita tidak mampu menjawabnya. Bagi yang mampu, maka Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, kepada fulan bin fulan ini, bukakan celah pintu surga kepadanya. Kayak gini Pak, ventilasi Pak, kecil Pak. Terbuka, maka ini jasad, maka merasakan betapa nikmatnya. Udah masuk surga belum? Belum Pak. Tapi udah merasakan aroma surga nikmatnya, ya Allah. Maka roh itu, jasad itu meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Apa doanya? Segerakan hari kiamat. Kenapa tuh? Supaya benar-benar masuk dalam surga. Bapak Ibu yang terhormat Allah, kami sudah mendapat maka di surga, di alam barzah ini sudah terasa ada nikmat-nikmat surga dan juga ada azab kubur dari pesanan neraka. Bagi yang tak mampu menjawab, amal yang enggak ada, maka Allah merintahkan para malaikat, ya malaikatku, bukakan sedikit pintu celah neraka. Maka dia merasakan azab kubur, merasakan perihnya kubur. Maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tunda hari kiamat ya Allah. Kenapa? Karena dia nggak mampu, nggak sanggup menghadapi kenyataan. Maka orang ini berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau begini rasanya nih ya Allah, susahnya ada azab barzah, azab kubur, maka kalau begini Allah, berikan aku kehidupan yang kedua. Kalau Engkau berikan aku kehidupan kesempurnaan yang kedua, maka aku akan menjadi orang yang baik ya Allah. Aku akan rajin bersedekah, tetapi terlambat sudah. Baik, Bapak Ibu, maka dunialah tempat kita bercocok tanam. Dunia kinilah yang 60 tahun, yang 90 tahun tempat kita berbuat baik, menanam amal kebaikan di hadapan Allah. Sampai kapan kita dalam barzah? Sampai waktu yang tak terbatas, sampai ditiupkan setekala penanda datangnya hari kiamat. Wah, udah kiamat selesai? Belum Pak, ternyata masih panjang prosesnya. Ada fase hisab, ada fase sirat, ada fase syafaat, di ujungnya baru ada nanti dan surga atau neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya boleh terlibat insyaallah Allah ya. Oleh karena kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai tahun baru yang 2 minggu lagi cuma kita jadikan euforia, kita bersenang-senang dengan umur yang bertambah, tapi bukan hanya itu. Senang-senang kita serahkan dengan syukur kepada Allah, tapi jangan lupa setiap gerak nafas kita zikir kepada Allah agar menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu melebihi dari 10 menit atau 5 menit. Udah waktu surut belum? Belum ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata 45 menit sebagai pengantar Barangkali ada informasi tambahan untuk melengkapi kajian kita pagi ini. Monggo silakan. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz,
manusia ciptakan Allah melalui Adam. Adam diciptakan dari tanah dan masukkan ruh ke dalam tubuh, maka terciptalah Adam. Begitu juga kita ini, kita diciptakan tubuh dulu dalam ibu kita, lalu masukkan ruh dalam tubuh kita, maka kita lahir. Pertanyaan saya, Ustaz, apa perbedaan ruh dengan tubuh kita? Apa perbedaan ruh dengan tubuh kita? Apakah kita nanti di dalam akhir pada masa, apa kita ruh kita masuk surga atau tubuh kita masuk surga atau masuk neraka? Apa itu sisa? Apa itu sisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, insyaallah. Ruh Allah sudah mewanti-wanti kita. Jadi ketika Rasulullah masih kota Madinah, belum merintahkan pada orang Yahudi, Pak. Di tempatnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kayak Rasul mau lewat, mereka berkumpul-kumpul lah. Selalu tanyain. Itu boleh tuh. Jadi mereka tuh mau nanya, sungkan gitu. Orang Yahudi, ingin silah. Akhirnya salah satu mereka bertanya, ya Abul Qasim, ya, Abul Qasim, sama maksudnya Rasulullah SAW. Kami mau bertanya, oh iya silakan. Masalah ruh. Ketika ditanya oleh mereka kepada Rasulullah, maka Rasulullah apakah Rasulullah enggak? Beliau kemudian menepi sebentar bersandar di bawah rumah. Sahabat Abdullah melihat di Rasulullah sedang dapat wahyu. Turunlah Al-Quran. Yang isinya adalah yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakan kulir ruh, katakanlah bahwa ruh itu min amri Rabbi, adalah urusan Tuhan. Tambahannya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit yang kuberikan paham kepadamu tentang ruh. Nah, itu. Jadi kita kalau berbicara ruh, sedalam apapun itu hanya sedikit. Mau dipaksa kayak gimana pun, kita hanya mengutip dari beberapa kitab. Nah, ruh pertama tadi yang saya sampaikan adalah Allah. Apa beda ruh Nabi Adam dengan ruhnya Ustaz Akmal dengan Bapak dengan kita? Apa bedanya? Duluan mana sosok jasad Nabi Adam ketimbang ruhnya? Apakah dua ruhnya atau jasadnya? Sama tidak ruhnya Ustaz Akmal dengan jasadnya? Beda. Nabi Adam dibuat dulu kerangkanya dari berbagai macam tanah yang ada di permukaan bumi. Ada tanah lembek, yang keras, ada tanah yang beri tanah yang enggak bermasalah ya. Terus kita ya. Nah kemudian udah jadi baru diciptakan rohnya oleh Allah. Dan kita umat Nabi Adam ini, ruh kita dari pundaknya Nabi Adam alaihissalam datuk kita. Ketika Allah merintahkan kepada malaikat pegang pundaknya Nabi Adam, maka di saat itulah keluarlah zuriyah itu anak cucunya dari Nabi Adam setelahnya sampai ruh-ruh yang akan lahir setelah sampai akhir zaman. Berapa miliar? Itu bedanya ruh kita. Ustaz, nanti yang ditanya itu ruh itu apa jasadnya? Yang ke surga apa jasadnya? Ruhnya. Ternyata ketika dalam satu kitab disampaikan bahwa riwayat Abu Hurairah, ketika ruh itu meninggal seseorang, kita meninggal, maka ruh itu keluar dari jasad sebelum setelah 40 hari dia masih berada di lingkungan kita. Nah ini kadang saya ditanya juga oleh ibu-ibu pengajian saya, Pak,
Tapi habis nanya takut Pak di rumah dia. Iya. 3 hari pertama dalam kuburan, roh ini berpamit kepada Allah. Ya Allah, bolehkah izinkan aku untuk melihat jasad di mana aku pernah berdiam? Kata Allah, silakan dia. 3 hari pertama, lihatlah, mulailah keluar darah segar dari hidung kita, Pak. Roh ini menangis dia. Akhirnya balik. Kemudian hari yang ke-7, minta izin lagi kepada Allah. Allah izinkan aku ingin melihat jasad yang pernah aku berdiam. Diizinkan sama Allah. Hari yang ke-7 itu, maka yang keluar dari mata, dari hidungnya adalah bukan lagi darah, tapi nanah yang baunya luar biasa. Dan itulah kondisi kita. Maka roh itu menangis kepada Allah. Masya Allah. Sampai 40 hari jasad kita sudah mulai membusuk, dan kaki itu akhirnya roh ini, ya Allah, kasih bila aku. Roh itu mengadu, kasih jasad ini ya Allah. Jadi pelatung sudah penuh, digigit, dimakan oleh serangga, semuanya habis. Dan ujungnya 40 hari roh ini kemudian berputar di rumah, dia ke kuburan. Nah, kemudian tempat jasad di mana dibalikkan. Dan pendapat yang lebih umum, 1 tahun berlalu, maka Allah menempatkan roh itu satu tempat yang dikawal, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Jadi yang masuk surga itu surga jasad kita kan, atau roh kita kan? Yang masuk ke dalam surganya nanti adalah dua-duanya. Gak mungkin jasad kita doang, tapi secara zahirnya kami bukan tanah, roh kita yang abadi. Maka ketika seseorang itu setahun dia pulang ke rumahnya, adakah sohingnya? Ada Pak. Kalau kita bilang 7 hari masih ada di pintu, nah ini mungkin penjelasan ulama aja ya. Kenapa dia datang ke rumah itu? Setahun ada yang mengatakan ketika nisfu Sa'ban, kemudian malam Lailatul Qadar, yang paling jumhur ulama setiap malam Jumat. Dia pulang ke rumah, itu ada hadisnya, sebenarnya kita. Dia pulang ke rumah di mana jasadnya dibaringkan, dia lihat, tengok itu keluarganya. Kalau 7 hari pertama dia tahu berapa harga, berapa harta benda yang ditinggalkan. Ini keluarga ngomong apa dia tahu. Tapi setelah itu dia yang harapkan apa? Yang diharapkan cuma doa dari keluarganya. Malam Jumat sampai sebelum subuh dia kembali ke alamnya, rohnya yang disimpan oleh Allah, dia akan bersedih bila tidak dapat kiriman doa dari keluarganya. Kembalinya itu pilu, nangis. Tapi kalau ada istighfar, ada sedekah, ada baca Quran dari keluarga, maka terasa badannya ringan enteng. Itu ada penjelasannya di kitab Mustalahul Hadis. Nah, itu penjelasannya. Walaupun ada yang nggak percaya, nah gitu ya, apa iya sih? Gitu. Bagi kita Pak, mending kita yakini, ya, mending kita yakini, dan itu ada riwayatnya. Ketimbang masalah saya nggak yakin ada surga neraka, saya nggak ada yakin siksa kubur. Mending kita yakini, kalau ada kita udah percaya, kalau nggak ada alhamdulillah. Kalau kita nggak siap, kalau benar-benar ada, tak mampus lah kita. Masya Allah. Coba ya, Allah SWT. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ada ulama yang sudah pernah malah waktu dikubur itu jasadnya masih utuh. Ya. Nah, berarti dia itu waktu datang keadaan sedih-sedih amat begitu ya. Kira-kira begitu kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya dia itu ruh itu ya, jadi kalau jasad itu nggak hancur karena memang dia itu seorang ulama, ya. Kira-kira ada nggak apa Allah itu memang memberi karomah dari Allah yang langsung
terhadap orang itu karena memang orang yang alim, orang yang soleh, sehingga jasanya masih utuh. Nah itu gimana ceritanya itu? Apa ada doa-doa gitu ya? Salah. Jadi pertanyaan lebih berat. Masya Allah Pak. Menjawabnya dengan kenyataan Pak ya, bahwa Allah ingin perlihatkan betapa Allah berkuasa. Satu, orang yang terkubur dalam tanah meninggal, pada dasarnya hancur tulang rusuknya, habis remuk, yang tertinggal hanya sebagian rambutnya, kemudian di beberapa tulang pundaknya, kepala itu masih ketinggalan, walaupun udah lama, tengkorak gitu ya. Selain itu habis. Tapi ada juga orang yang udah mungkin ratusan tahun. Misalnya di YouTube kelihatan. Tapi kalau kita siapa biasanya? Ternyata orang nggak sembarangan. Pertama, rata-rata mereka yang memang alim, orangnya rajin ibadah, bisa jadi ulama, bisa jadi orang baik yang juga dikenal oleh masyarakat umum, tinggal di kampung, tapi ketika ada bongkar makam untuk jalan tol, ternyata utuh. Presiden Irak, siapa namanya? Masya Allah. Walaupun dia belum mengatakan, dia akan tahu pada waktu ketika meninggal. Silakan dia berbahagia ya. Dia akan meninggal, tapi ternyata utuh. Ya, banyak begitu orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah. Tetapi ada juga bukannya film yang didosiar Pak. Emang bukan juga itu kita. Baru dimakamkan, kemudian ada di lalangnya kayak film itulah. Kenyataan nggak? Betul kenyataan. Ketinggalan, ada yang merasa ketinggalan, itu badannya hangus terbakar, kain kafannya tuh berantakan. Siapa yang berbuat? Kalau bukan karena izin Allah, para malaikatnya. Jadi apa pusat doanya ya? Kita sama-sama berdoa, Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Husnul khatimah. Kalau bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana umurana wa ajalana bi ahsanil khatimah. Nah, dengan seindah-indah kesudahan. Wala takhtim alaina ya Allah, jangan kau tutup kehidupan kami ya Allah dengan su'ul khatimah, dengan sejelek-jelek kesudahan. Wakhtim lana bi khairi was sa'adah, ya Allah tutuplah kami dengan cara yang baik dan bahagia. Itu baik kita juga. Perkara barang kita akan utuh, Allah yang atur. Perkara hancur dimakan tanah, memang asal kita dari tanah, main di tanah, kembali ke tanah, adalah fitrah. Insyaallah. Kita pilih yang mana? Pilih yang Allah ridho. Coba ya, Allah langsung. Berarti ya Allah ridho, fikus. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil Ustaz, bi husnul boleh enggak? Boleh aja. Allah menyayang. Tapi kalau bi wajibnya kasroh, karena namanya huruf jar Pak. Ini bahasa Arab dulu sendiri. Bi husnil huruf jar 9. Bisa diantaranya adalah huruf wa. Jadi setelah bi itu harus kasroh. Contoh, bismil. Nah, ini ya. Ini buat bismallah nggak boleh. Nah, itu karena huruf bi-nya tadi itu. Ini ada struktur bahasa Arabnya ya. Kunci ridho Allah gitu. Kunci dari Allah. Ya kita berbuat baiklah, berbuat semampu kita seistiqomah mungkin. Masalah jasad ini nanti kita nggak pikirkan Pak. Ya. Tapi masya Allah, tabarakallah bisa jadi menjadi iktibar, menjadi takbirat, menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita nanti. Jadi
Masya Allah, mungkin wajah kita akan utuh. Suatu saat dibongkar makam kita dari alasan apapun, oleh Allah yang disediakan. Inilah mbahmu dulu nih orang baik, rajin sholat, rajin ibadah, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, hatinya di masjid, rajin puasa sunnah. Allah Akbar. Masya Allah, Allah. Itu Ustaz. Ya, lagi boleh saya. Oh, Masya Allah. Boleh Pak. Iya Pak. Berangkat dari yang tadi Ustaz sampaikan bahwa dunia itu untuk bercocok tanam Ustaz ya. Iya. Nah, kita lihat bahwa waktu itu berjalan begitu cepat Ustaz ya. Kadang-kadang kita nggak sadar usia kita sudah banyak gitu ya. Tapi kita masih merasa belum Ustaz. Jadi misalnya kita udah sampai usia 60 yang seharusnya tidak ada usul lagi. Tapi karena satu hal misalnya anak-anak masih sekolah, jadi kita masih banyak urusan dunia saja yang kita kerjakan. Iya. Nah, jadi untuk Ustaz bagaimana? Salah nggak Ustaz? Misalnya dalam usia seseorang yang mencapai 60 itu dia masih banyak berurusan dengan dunia, sementara terkait dengan harus menyelamatkan keluarga Ustaz. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak, nggak ada hadis Rasulullah melarang. Bahkan Masya Allah kayak beliau Pak Haji ini umur 90 tahun masih berbisnis, boleh nggak? Oh nih kalau mampu masih kuat ya. Tapi tinggal dikelak sedikit Pak. Saya umur 63 tahun, 64 tahun masih menyekolahkan anak, dan itulah jihad tertinggi dalam hidup kita dong. Mencari nafkah adalah ibadah. Masuk kita ke kantor, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ibadah. Ibadah bukan hanya kita duduk di masjid, itikaf 2 jam sampai sore, anak terlantar di rumah, bukan. Jadi pahala yang dapat jawaban ini Pak. Ya, dapat ceramah kutub semua kan? Jadi semua bisa jadi ibadah tergantung kita bismillah nawaitu kita. Iya bukan? Jadi gak ada masalah umur 65 tahun masih kuat Pak, masih kuat, masih kumpulkan orang-orang gini, Masya Allah di masjid, jadikan sebagai pionirnya, tempat kita mengolah. Umur 65 tahun kumpulkan, kita punya pengalaman, generasi muda 40 tahun, ayo kita buka misalnya koperasi masjid, dan kita buka BNT dan sebagainya, gak ada masalah. Jangan pikirnya mati itu gak usah dipikirin, tapi dihadapi dan disiapkan amalnya. Udah, jangan pikirin mati Pak. Kalau pikirin mati, saya khawatir rokok gak bisa keminum tadi. Teh manis gak bisa keminum tuh. Kenapa Pak Ustaz? Iya ini pikirin mati. Jangan minta mati. Jangan juga ya Allah matikan aku sekali, aku gak sanggup, gak boleh. Paham? Jadi umur kita yang panjang untuk ibadah sangatlah mudah bila kita kaitkan nawaitu kita karena Allah. Apalagi anaknya sekolah, dia mohon maaf ya, pesantren pula, enggak pesantren, enggak apa-apa, dia sekolah kita bayarkan SPP Bapak Ibu yang terutama, dia akan sedekah aja udah. Nah maka setiap yang kita keluarkan per bulan untuk anak-anak kita SPP, sedekah Pak dari kita. Anak kita dapat ilmu, kita dapat pahala sedekah. Nah Masya Allah kan. Jadi semuanya Insya Allah bernilai ibadah. Ustaz, kapan waktunya yang terbaik yang longgar? Oh ternyata sisihkan dari sepertiga malammu untuk Allah. Kapan waktunya itu? Faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di tengah malam bangunlah ketika itu, bersujud simpuhlah kepada Allah, tangiskan, adukan seluruh ungkapan kepada Allah, penyesalanmu ke bumi, maka ahli langit akan mendengarkan seluruh perkataan. Nah insya Allah begitu. Jadi kalau malam kita tidurnya dikurangi dikit, nah itu kan lebih bagus tuh. Iya Pak ya. Nah kalau saat malam tadi tidur kurang apa? Masalahnya masih ceramah. Yang kedua saya bangun, saya mandi. Kalau nggak seberapa di waktu gitu ya. Tapi bagusnya tiap hari begitu tuh.
Mau ceramah nggak ceramah kita bangun jam 2 ya. Nah bangun jam 2 bangun jam 3, jam 3 tidur sebentar. Kata sunnah Rasulullah. Tidurnya tidur. Kalau kita namanya tidur ayam. Tidur nggak terlalu sempurna. Subuh itu masya Allah luar biasa. Begitu Pak ya. Semuanya insya Allah ibadah. Semangat tua tetap memberikan kebaikan, tetap menambah amal kebaikan. Cukup? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ya kajian kita berharap apapun yang disampaikan benar-benar mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dan ilmu untuk kita semua yang bisa kita amalkan. Tentunya bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya menyampaikan jadi lecutan yang luar biasa. Ya, yang paling susah kabur makan dan ya orang-orang yang salah ngomong bisa, tapi praktek nggak bisa. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan, bisa istiqomah dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ربنا يا حي يا قيوم تقبل منا صلاتنا وارفع درجاتنا ونسألك العلا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله في الطريق والسلام عليكم ورحمة الله.